Salam sejahtera, happy couple. Kita berjumpa kembali dalam acara Pernikahan Bahagia. Hari ini saya ingin mengajak kita untuk membicarakan tentang 3 bumbu dapur rumah tangga. Bumbu dapur rumah tangga yang seperti apa itu? Nah, tentu hal ini bukanlah hal yang baru, bukan juga hal yang asing saya rasa. Apa saja 3 bumbu dapur rumah tangga tadi? Yang pertama adalah permohonan maaf. Bukankah dalam kehidupan berumah tangga, baik suami maupun istri pasti pernah berbuat salah? Siapa di antara happy couple yang tidak pernah berbuat salah? Tidak ada, bukan? Setiap kita pasti bisa berbuat salah karena kita adalah manusia yang tidak sempurna. Kita bisa berbuat salah, entah suami katakanlah menyampaikan kata-kata yang menyakiti istri, padahal suaminya tidak bermaksud untuk menyakiti perasaan istrinya. Istrinya terluka, istrinya murung, istrinya mutung, istrinya katakanlah tidak lagi mau bertegur sapa dengan suami. Suami merasa, loh kenapa ya istriku kok bersikap dingin seperti itu? Ketika si suami coba membujuk istrinya, ada apa sih mah? Kok selama ini papa didiemin, kok tidak diajak bicara dan sebagainya? Sang istri kemudian mengatakan bahwa dia tersinggung oleh kata-kata suaminya pada hari-hari sebelumnya. Si suami merasa, oh iya ya, ternyata kata-kata itu telah melukai istrinya. Nah, mungkin di antara kita pernah menghadapi situasi yang seperti itu untuk konteks atau cerita dan contoh yang mungkin berbeda-beda. Nah, disinilah kita perlu betul-betul menghayati bumbu dapur rumah tangga yang pertama tadi, yaitu apa? Kesediaan untuk menyampaikan permohonan maaf kepada pasangan. Maafin papa ya, kalau kata-kata papa tempo hari terdengar tidak mengenakan, bahkan melukai hati mama. Papa tidak berniat untuk melukai hati mama. Maafkan papa. Atau sebaliknya, yang bersalah bukan hanya suami toh, istri pun juga mungkin saja melakukan sebuah kesalahan dalam berbagai bentuk. Pah, maaf ya, mama tadi sudah melakukan hal yang tidak menyenangkan papa. Semoga mama bisa memperbaiki situasi itu di masa-masa mendatang. Nah, ketika kita mendengarkan permohonan maaf dari pasangan, bukankah sebagai pribadi kita akan tergerak hatinya? Iya ya, pasanganku sudah menyampaikan permohonan maaf. Dia berarti menyadari ada kesalahan. Dia berarti menyadari bahwa situasi itu memang salah. Saya mau memaafkannya. Lagi pula bukankah sebagai orang-orang Kristen kita diajarkan untuk memberi pengampunan, memberi pemaafan kepada siapapun, termasuk pada pasangan kita. Sebab Tuhan Yesus bukankah pernah berkata, barang siapa membawa persembahan, namun dalam hatinya masih ada sesuatu yang mengganjal dengan sesamanya, dia harus berdamai dulu dengan sesamanya. Baru ia kembali untuk memberikan persembahan. Supaya apa? Supaya persembahannya itu diterima oleh Allah. Maka menyampaikan permohonan maaf, terlebih ketika ada sebuah kesalahan terjadi, menjadi bumbu rumah tangga yang penting. Supaya apa? Kedamaian kembali terjadi dalam sebuah relasi suami istri. Nah, happy couple, bicara soal permohonan maaf, ada hal lain yang juga perlu disadari dan juga dicermati oleh kita. Permohonan maaf layaknya disampaikan oleh orang yang pernah berbuat kesalahan. Bukankah demikian? Iya, tentu saja. Orang yang berbuat salah dan menyadari ada kesalahan yang dilakukan dan menimbulkan dampak yang negatif, dia perlu menyampaikan permohonan maaf. Tetapi dalam relasi pernikahan, hubungan suami istri, ada kalanya masing-masing merasa dirinya benar. Tidak ada kesalahan yang diperbuat. Tapi apa yang terjadi ketika baik suami maupun istri sama-sama mempertahankan prinsipnya bahwa saya benar kok, saya nggak bersalah kok. Apakah di tengah-tengah situasi yang seperti itu, suami istri itu bisa tetap akur, bisa tetap berkomunikasi dengan baik, dengan hangat? Jangan-jangan malah bersitegang. Kenapa? Karena masing-masing merasa dirinya benar kok, nggak salah kok, ngapain saya harus minta maaf dan sebagainya. Nah, disinilah kita perlu menyadari bahwa ada kalanya kita mengalah untuk mendamaikan, memulihkan relasi yang sedang bersitegang tadi. Oleh karena itu,
permohonan maaf perlu untuk disampaikan kepada pasangan supaya kita bisa mencairkan suasana, kita merendahkan hati untuk mendapatkan simpati dari pasangan. Itu yang pertama, tentang bumbu dapur yang pertama, yaitu permohonan maaf. Nah, yang kedua, bumbu dapur yang penting untuk juga kita cermati adalah kita mengatakan terima kasih kepada pasangan. Ketika di pagi hari suami bangun lebih dulu, walaupun barangkali itu jarang terjadi, tapi mungkin saja ada yang demikian. Lalu suaminya katakanlah melakukan pekerjaan rumah tangga, mencuci piring, memasak nasi, menyuci baju, dan sebagainya. Nah, ketika istrinya bangun dan dia melihat semua pekerjaan rumah tangga sudah rapi, istri mengatakan, terima kasih ya Pak, Papa sudah bantu Mama. Ini memang hari Sabtu, harinya libur Papa. Harusnya Papa bisa beristirahat lebih lama, tapi Papa bangun lebih awal untuk mengurus urusan rumah tangga, dan Mama bisa istirahat lebih lama di hari Sabtu ini. Terima kasih ya Pak untuk kebaikan yang dikerjakan. Nah, bukankah ketika seorang suami mendapatkan sapaan terima kasih dari istrinya, dia akan merasa, oh, pekerjaanku, apa yang aku lakukan ternyata bermakna bagi istriku, ternyata menyenangkan hatinya, aku bersyukur untuk kata-kata terima kasih darinya. Atau sebaliknya, katakanlah di sebuah rumah tangga adalah hal yang biasa ketika seorang istri menyiapkan hidangan untuk suaminya ketika mau pergi kerja ataupun juga ketika pulang kerja. Menyiapkan makanan, membuatkan teh atau kopi atau penganan yang lain. Nah, itu udah hal yang biasa, hal yang rutin dikerjakan oleh istrinya. Nah, satu kali ketika si suami menerima kebaikan dari sang istri, dia pulang kerja, sudah disiapkan hidangan makan malam, dan juga teh atau kopi kesukaannya, sang suami memeluk dan mengecup kening istrinya dan mengatakan, "Mah, terima kasih ya. Papa sepertinya segar kembali. Walaupun Papa tadi capek pulang dari kantor, tapi melihat makanan tersedia, kopi, teh kesukaan Papa sudah disiapkan. Terima kasih untuk apa yang sudah Mama lakukan." Hal itu sudah biasa. Artinya si istri menyiapkan makan malam, membuatkan teh, membuatkan kopi kesukaan suaminya, itu adalah hal yang biasa. Tapi di balik hal yang biasa, ketika sang suami menyampaikan apresiasi, menyampaikan terima kasih yang begitu tulus kepada kebaikan hati istrinya, situasi itu menjadi bumbu yang memperkuat ikatan rumah tangga di antara suami istri tersebut. Jadi menyampaikan ucapan terima kasih perlu kita latih, perlu kita upayakan. Sekalipun itu untuk hal yang biasa. Terlebih, hal yang luar biasa, kita sampaikan juga apresiasi. Kita sampaikan terima kasih. Suatu kali dalam sebuah perjalanan, Tuhan Yesus menemukan ada 10 orang kusta. Dan ketika Yesus menyembuhkan ke 10 orang kusta itu, ia mengatakan, "Pergilah kepada imam, tunjukkanlah dirimu, supaya imam menyatakan kalian tahir." Nah, 10 orang itu karena gembiranya, mereka segera bergegas untuk pergi menemui imam. Tapi ada seorang yang kembali kepada Tuhan Yesus, bersujud, tersungkur untuk menyampaikan terima kasih. Dan orang itu dikatakan oleh Alkitab sebagai orang Samaria. Menarik bukan? Tindakan orang kusta yang notabene adalah orang Samaria itu kembali ke hadapan Yesus, bukankah itu menunjukkan betapa dia bersyukur untuk kebaikan yang Tuhan Yesus sudah kerjakan? Nah, bukankah ungkapan terima kasih, pernyataan syukur itu juga perlu kita latih dalam kehidupan pernikahan kita, sehingga kita bisa merasakan kebahagiaan di sana. Oh iya ya, suamiku menghargai apa yang aku lakukan. Oh iya ya, istriku ternyata menghargai apa yang aku lakukan. Nah, bumbu dapur rumah tangga yang ketiga, apakah itu? Mungkin happy couple sudah bisa menebaknya. Iya, betul. Kata tolong. Kata tolong ini suatu hal yang barangkali sudah biasa kita lakukan, atau mungkin juga beberapa happy couple tidak terbiasa mengatakan kata tolong. Yang ada adalah, "Mah, ambilin dong," ya, dengan kata-kata perintah kepada pasangannya. Atau sebaliknya, mungkin juga ada istri-istri yang katakanlah berlaku demikian, "Pah, ambilin dong cepetan. Entah jaket, entah tas, entah make up Mama. Mama harus make up," dan sebagainya. Nah, hal-hal tadi barangkali terdengar biasa dalam sebuah ikatan pernikahan. Namun kalau kita bisa menambahkan kata tolong,
Ini menjadi sebuah hal yang melegakan bagi pasangan yang mendengarkan. Mah, tolong dong, papa lagi nggak sempat nih. Tolong dong siapkan tas kerja papa. Tolong dong ambilkan laptop papa. Papa sudah hampir terlambat. Nah, dengan kata tolong itu, maka istri yang mendengarkan akan merasa dia dibutuhkan oleh suaminya. Dan dia mengerjakan itu dengan sukacita. Daripada suaminya mengatakan sebuah perintah, "Mah, cepat ambilin laptop papa." Maka kata-kata itu terdengar sebuah hinaan bagi sang istri. Sebab sang istri merasa apa bedanya dia dengan pembantu rumah tangga kalau begitu. Nah, demikian pula ketika istri membutuhkan pertolongan bantuan suaminya, ketika istri katakanlah sedang bersiap-siap untuk pergi ke pesta undangan keluarga, suami relatif lebih cepat dalam menyiapkan diri. Tapi istri bukankah seringkali butuh waktu lama untuk dandan, untuk juga menyiapkan gaun dan sebagainya. Istri bisa mengatakan, "Pah, tolong dong naikkan resleting gaun mama. Mama nggak bisa melakukannya." Dan si papa atau suaminya mengatakan, "Oh ya, baik." Dia bantu untuk menaikkan resleting gaun istrinya. Kata tolong membuat pasangan merasa dihargai, dibutuhkan kehadirannya, bantuannya, pertolongannya. Ketimbang kata perintah. Sebab kata perintah merendahkan martabat pasangan. Nah, kiranya dengan 3 bumbu dapur rumah tangga ini, permohonan maaf, ungkapan terima kasih, dan juga kata tolong, kita bisa melatih kata-kata itu dalam relasi dengan pasangan. Agar apa? Agar kebahagiaan dalam sebuah pernikahan dapat terus kita rasakan. Dan kita bersyukur untuk anugerah pernikahan yang sudah happy couple terima. Kiranya Tuhan memberkati happy couple. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.